bentuknya memang lebih ke gemuk. Apa namanya? Bisa. Dulu. Banget anjing. Welcome back to channel Wilandi Kingdom. Malam-malam kayak gini syuting, habis hujan, ditemenin sama frame idaman dari tahun 2021 pas pertama kali Belva gabung, Moren gabung. Pertama kali lihat frame ini cakep banget. Sorry guys. Jadi ini adalah Girasol GTR yang seri karbon. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton terus sampai akhir. Balik lagi, Girasol GTR. Flashback dulu. Girasol ini brand dari Taiwan. Jadi si Girasol ini memang berdiri di asalnya memang dari Taiwan. Jadi masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 2019. Girasol bawa 3 produk andalan. Ada Girasol GK, ada Girasol Pro, dan ini varian paling tingginya Girasol GTR. Girasol GTR sendiri bahannya dibikin dari serat karbon. Karbon fiber, pakai karbon fiber T800 gitu ya teman-teman ya. Jadi buat varian Girasol GTR kebetulan memang pakai karbon T800. Girasol GTR dibikin sedemikian rupa yang memang dimana si Girasol ini ingin meramaikan meramaikan perpustakaan di dunia gitu ya, khususnya di Indonesia. Karena memang pada waktu itu brand-brand kayak Bike, kayak apalagi ya, Strider gitu-gitu memang sudah ada frame karbonnya, dan kebetulan pertama kali yang memang masuk ke Indonesia itu bukan GTR-nya, tapi Girasol Pro dan Girasol GK yang varian alloy gitu ya. Pas di saat ada brand-brand lain masuk ke frame karbon, Girasol GTR juga hadir untuk meramaikan frame karbon push bike di Indonesia gitu. Jangan lama-lama deh. Girasol GTR kita bedah satu-satu. Oke. Di sini kita lihat frame-nya aerodinamis banget ya, serba slim tuh, jatuh, serba slim ya teman-teman ya. Jadi si Girasol ini memang sengaja dibikin aerodinamis untuk bisa melawan angin, itu tujuannya gitu ya. Jadi si Girasol sendiri bikin ini yang Girasol GTR-nya, bikin Girasol GTR memang super slim biar bisa ngelawan arah angin gitu. Jadi kasarnya aerodinamis lah gitu ya, berbanding sama brand-brand lainnya memang ada bentuknya memang lebih ke gemuk. Kalau ini dari awal fork depan, frame tengah, tubnya, dan juga sampai ke seat post dibikin aerodinamis mungkin. Makanya kenapa si Girasol GTR ini digadang-gadang pada waktu itu bisa ngelawan brand-brand lain dengan level yang sama. Jadi ini bukan entry level ya teman-teman semua. Jadi yang beli Girasol GTR ini sudah dipastikan untuk teman-teman yang sudah rider atau rider yang sudah pro gitu ya. Harganya berapa nanti di akhir harganya mah. Kita bedah lagi ya. Ini di bagian depannya sudah forknya aerodinamis ya.
Tuh. Ingat, Girasol ini OLD-nya lain daripada yang lain. Ini dia pakai OLD 74. Apa itu OLD? Coba googling. OLD itu apa? Jadi dia pakai OLD 74 depan belakang. Dimana kalau misalkan teman-teman semua beli wheelset, jangan sampai salah. Ntar kalau misalkan ditanya sama yang jual wheelset, pakai frame apa gitu ya. Terus OLD-nya berapa? Nah, teman-teman harus tahu OLD-nya berapa. Nah, ini Girasol ini dari GK Pro sampai ke GTR sama OLD-nya 74. Emang lain daripada yang lain. Jadi dia lebih pipih, lebih ramping gitu ya si forknya gitu. Seat post dia juga pakai seat post segitiga dan dia punya penunjuk sentian. Jadi kalau misalkan ada yang lupa nih anak-anaknya ini berapa senti ya? Kemarin perasaan ketinggian atau kependekan. Nah, ini udah ada tandanya nih. Tuh. Di brand lain nggak ada. Brand kayak gitu nggak ada. Jadi kebetulan Girasol punya nih gitu. Ininya sudah pakai tube segitiga si seat postnya. Nah, ini nih problem. Ya. Kayaknya semua merek kalau yang pakai pengunci seat post begini itu rata-rata suka jebol. Ini nggak cuman, tapi nggak tahu ya, maksudnya tergantung bobot yang dipakai juga. Biasanya kalau misalkan bobotnya udah di atas 18 kilo, anak-anak di atas 18 kilo, 20 kilo, dan memang pemakaiannya sudah cukup ekstrim di pushbacking, dia rata-rata suka melorot sendiri. Nah, ini problem nih. Ya semoga brand-brand lain juga bebenah lah. Yang kayak gini tuh biasanya suka banyak yang jebol dan suka melukai seat postnya. Ini kan tuh tajam banget nih, ya. Kalau ditempel di sini tuh kan tujuannya ngunci kan, gini kan. Nah, ini biasanya kalau misalkan udah apa namanya, udah dol, biasanya udah ininya luka seat postnya, terus ininya jebol deh. Nah, makanya bahayanya itu kalau misalkan pas sudah lagi balap atau lagi latihan gitu ya, terus tiba-tiba seat postnya turun sendiri, jangan sampai. Nah, ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya solusi lain, misalkan ada beberapa brand lain yang memang bisa bikin atau misalkan punya kunci penyangga juga boleh tuh. Cuman ya kalau bisa ini brandnya juga bebenah nih. Padahal cuman kunci seat post begini doang gitu. Penting banget tapi ya teman-teman, balik lagi. Oke, sekarang kita balik ke belakang. Ini copot dulu biar enggak jatuh. Sekarang kita menuju ke arm ya. Pinter banget Girasol bikin desain ya. Jadi si armnya ini sendiri memang sengaja dibikin slim ininya biar kaki anak kita itu nggak sampai nyangkut gitu ya. Sejajar sama footstep sama footrest. Sengaja si arm ini sejajar sama footrest karena memang agar si kaki anak kita itu nggak nyangkut gitu ya, sampas di saat nendang ke belakang gitu. Jadi memang si armnya si Girasol GTR ini cukup slim. Kalau misalkan ada anak-anak yang suka nendang terus kena mata kakinya kena arm atau misalkan pahanya kena arm gitu ya. Nah itu tuh yang jadi problem, biasanya suka kehambat anaknya buat lari gitu. Makanya desain si GTR ini udah oke, udah bagus karena memang si armnya dibikin slim gitu ya. Terus si bautnya ini bisa di adjust ya. Ini kalau dibuka, kita buka. Oke. Kita buka. Nah. Sorry, bautnya ini bisa dibalik begini. Ini kan begini nih, bisa dibalik begini. Nah, ini bukan sulap ya, tapi ini lumayan bisa ngurangin wheelbase. Nah, wheelbase-nya ini bisa ngurangin 1 sentian kurang lebih ya. Wheelbase ini bisa di-adjust di bautnya gitu ya. Jadi ini bisa dicopot teman-teman. Copotnya juga gampang. Ini tinggal ditukar aja, dibalik gini gitu ya. Lumayan lah jarak kesini kesini ada mungkin 1 sentian lah ya. Gitu buat ngurangin wheelbase. Wheelbase-nya bisa dipendekin lah sedikit, lumayan gitu. Oke, kita ukur wheelbase-nya.
Wheelbase dari Girasol ini berapa senti ya? Kalau kita ngukurnya di belakang sampai ke depan, ini kita hitung dari lubang belakang ya. Lubang belakang. Aduh, jangan pakai ini deh. Pakai ini aja deh. Nih biar enak. Kita ukurnya pakai penggaris. Anjay, gede banget. Berapa senti? Aduh. Nggak profesional ini. Udah enak yang tadi, anjing ribet. Nih, dari depan, dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang juga sama aja. Dari knop belakang sampai knop ke depan itu 62 cm ya. Jadi wheelbase-nya si Girasol GTR ini 62 cm. Kalau nggak di-adjust, ini kalau misalkan si knop ininya, baut ininya ini pakai yang di belakang. Kalau misalkan kita puter, coba ngurangin berapa cm ya. Ini jadi 61 cm. 1 cm lumayan loh. 1 cm itu lumayan berpengaruh ya. Karena anak-anak kita juga tingginya paling cuma berapa senti sih. Tinggi kakinya juga, panjang kakinya juga berapa senti. Jadi 1 senti itu ngaruh banget. Kalau misalkan ketemu trek yang memang banyak tikungannya gitu ya, atau misalkan ketemu trek yang memang banyak sprintnya, ini bisa di-adjust gitu ya. Kalau misalnya yang bisa di-adjust depan belakang itu Gipsy, frame Gipsy. Nanti kita bedah juga nih frame Gipsy, gitu ya. Terus juga ini, balik lagi. Nah, si footrest-nya ini ada isinya, gitu ya. Apa isinya? Ini isinya ada foam. Foam untuk ngeberatin. Jadi gimana kalau hukum fisika, kalau ada bobot Tiga nama maneh teh emang di planet nu sejen. bobot di bawah ini jadi ayunannya enak gitu. Jadi bobot teman-teman, bukan bobot. Salah. Udah salah ngomong gitu. Nah, jadi di footrest ini udah ada isinya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanya ini bobotnya berapa sih? Beratnya berapa? Ini kurang lebih 700 gram. Kok berat? Ya, ini karbon paling berat teman-teman dibandingin dengan merek-merek yang lain. Kenapa sih? Karena ya balik lagi, ringan itu tidak berarti kencang. Nah, ini bobotnya pas. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang dicari kalau mau beli frame karbon itu apa? Bobot ya jelas. Tapi kalau misalkan teman-teman semua juga terlalu ekstrim, misalkan bobotnya nguranginnya terlalu jauh juga, itu nggak bagus teman-teman gitu. Jadi bobotnya si Girasol GTR ini dibandingkan dengan frame-frame karbon yang lain, ini memang yang paling berat, kurang lebih 700 gram atau 800 gram. Nanti datanya bobot timbangannya nanti sama aku kasih di deskripsi ya berapa gramnya. Soalnya timbangannya belum nyampe, timbangan digitalnya belum nyampe, jadi belum bisa ditimbang gitu ya. Pokoknya ini di sini tuh nggak kopong, ada isinya. Tuh. Beda sama ini tuh kopong. Nah, tuh. Kalau ini tuh ngisi. Jadi bobot di bawah ini lebih berat dibandingkan dengan yang depan, gitu, sama yang belakang. Yang belakang juga sama deh, kayaknya diisi deh nih. Nggak kosong soalnya. Beda tuh, ini kan kopong tuh. Dalamannya kosong tuh. Tapi belum ada informasi lagi sih apakah ini diisi apa enggak. Cuman kalau kita pukul-pukul kayak gini kelihatan sih, kedengeran sih mana yang kosong, mana yang ngisi gitu. Jadi ini salah satu karbon yang menurut saya pasti durabilitasnya kejamin gitu. Kalau misalkan tahu papan surfing, nah kayak gitu. Ada foamnya kan, nah kayak gitu ya. Terus
Ini dia, kita bongkar sekalian. Jadi kelihatan kan, ya? Kalau misalkan diberdiriin begini pun, kalau misalkan nggak pakai fork, dia berdiri sendiri. Ini ngebuktiin bahwa dia bobot tengahnya itu, tengah ke belakangnya itu lebih berat, biar ada kayak semacam nambah torsi mungkin ya. Nambah bobot, ya nambah bobot itu biar bisa nambah torsi di wheelset gitu ya. Itu menurut. Cuma kalau misalkan ada yang lebih ngerti masalah torsi-torsian, ada yang lebih ngerti masalah fisika, coba komen di bawah. Karena ya kayak beginilah komentator abal-abal ya. Terus ini di bagian headset juga sudah dikasih 2 bearing. Jadi teman-teman semua udah nggak usah upgrade headset lagi ya, karena sudah dikasih bearing atas bawah. Jadi teman-teman nggak usah upgrade headset lagi karena headsetnya sudah pakai bearing. Terus ini penguncinya sudah juga dikasih. Ini untuk jangkarnya gitu, juga sudah dikasih dari sananya buat kunci tub. Ini nggak tahu sih sebenarnya ini tujuan Girasol bikin semacam apa ya, bikin ini teh buat nambahin ini apa, spacer. Spacer. Nah, kayaknya nggak tahu ini yang bikin desainnya ini memang seneng bau-bau estetik gitu ya. Karena spacer biasa yang bulat-bulat kayaknya terlalu mainstream buat si desainernya. Jadi dia dibikinin spacer yang unik loh. Cuman ini jangan sampai hilang ya. Kalau misalkan hilang ya wassalam. Ini nggak ada lagi soalnya gitu. Jadi spacer ini unik. Nah, tapi masalahnya adalah karena ini tubnya pendek. Yang lain tuh kan bisa potong dua, potong potong. Nah ini tuh karena ininya pendek, jadi problematiknya itu adalah si spacernya itu nutupin tub. Nah, ini kalau dipakai sama anak-anak usia katakanlah 7 tahun atau misalkan tinggi-tingginya di atas 117 ke atas gitu ya, kayaknya ini bakal terlalu nunduk gitu, berasa kurang enak. Nah makanya kenapa kalau misalkan disarankan kalau misalkan beli GTR itu kalau bisa ditambahin step adjuster ya, maksud buat nambahin tingginya gitu. Kalau terlalu pendek itu kan kasihan ya anak-anaknya ya. Oke, jadi teman-teman semua kalau misalkan beli Girasol GTR ini sudah dapat forknya, pasti seat postnya yang segitiga juga, framenya sudah karbon full, T800, ada aksen Girasol black on black di sini, ada tulisan Advanced Aerodynamics gitu ya, dan di sini ada tulisan Girasol black on black juga. Tapi tergantung coba dilihat di beberapa warna yang lain juga, siapa tahu memang beda gitu ya tulisannya. Teman-teman bisa klik link di deskripsi buat cari tahu warna yang lain. Ada 3 atau 4 warna lainnya yang teman-teman bisa pilih gitu ya. Girasol ini dibawa kurang lebih tahun 2019 dan diimport oleh PSN Race gitu ya teman-teman ya. Jadi yang bawa ke Indonesia pertama kali itu PSN Race gitu tahun 2019 kurang lebihnya gitu. Jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya PSN Race atau di marketplace-nya PSN Race buat beli Girasol GTR ini. Super duper rekomen buat teman-teman upgrade sepedanya ke sepeda yang berbahan karbon. Kita bahas plus minusnya. Oke, kita bahas plusnya dulu deh. Plusnya ini adalah pertama frame karbon yang memang finishingnya super duper oke. Girasol sendiri kayak detail logo Girasol black on black di sini, terus desainnya ada tulisan black on black juga, terus penataan catnya juga yang rapi banget gitu ya, hampir tidak ada cacat di cat gitu. Ini nandain bahwa si Girasol ini serius buat ngegarap produknya gitu. Dimana kalau misalkan brand yang sudah serius ngegarap
produknya ini biasanya juga dia merhatiin banget masalah kualitas gitu. Yang kedua, kalau beli ini di seat postnya sudah ada penanda tinggi untuk seat post. Jadi teman-teman gak usah bingung buat nandain, kan bisa ternyata ditandain sama lakban, ditandain sama spidol itu kan kurang estetik lah. Ini dong ada penandanya nih. Jadi teman-teman bisa nandain di seat postnya, diukur nih berapa sentinya gitu. Kemarin pakai yang berapa senti nih, anakku udah 2 bulan 3 bulan pakai nih, bisa ditinggiin berapa senti kurang lebih. Jadi bisa diatur di sini seat postnya sesuai dengan datanya gitu. Terus sama seperti yang lain sebetulnya si Girasol ini memang udah headsetnya udah pakai bearing. Jadi teman-teman nggak usah upgrade lagi headset karena di tube-nya udah pakai bearing gitu. Terus ini udah dikasih spacer estetik kan. Ini spacernya ya bisa pakai spacer yang lain karena kan ngikutin kontur tube ini ya. Tapi ini spacer ini juga bisa jadi mempercantik sepeda teman-teman gitu ya. Ini buat jangkarnya sudah dapat juga gitu. Itu kelebihannya. Jadi finishingnya yang memang sudah rapi, terus bahannya karbon T800 nya juga high quality, terus wheelbase-nya yang bisa di-adjust si baut belakangnya, terus desainnya yang ramping aerodinamis gitu ya, ada pengukur tinggi di seat post, itu kelebihannya. Tapi dari sekian kelebihannya juga kita mau nggak mau kita harus jujur kalau misalkan Girasol ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, sebetulnya kalau OLD itu kan bukan kekurangan ya, cuman memang OLD sendiri itu kan berpengaruh dari segi aerodinamiknya. Mungkin Girasol pengen jauh lebih slim lagi gitu, makanya dia pakai OLD-nya yang 74, yang dimana tidak semua brand wheelset atau misalkan spacernya itu punya OLD 74. Nah itu teman-teman semua harus pikirin nih kalau misalkan beli Girasol. Beli Girasol ini nggak bisa teman-teman pakai OLD yang 84 atau OLD yang 95 gitu, pasti kegedean, nggak akan muat di sini nih. Gitu. Jadi teman-teman semua kalau beli wheelset wajib banget bilang kalau ini untuk Girasol, dimana spacernya ini nggak bisa pakai yang 84 atau enggak yang 95. Jadi teman-teman kasih tahu pakai Girasol OLD-nya yang 74. Jadi OLD-nya lain daripada yang lain. Itu bukan kekurangan, tapi harus disampaikan kalau teman-teman mau upgrade spare part, terutama wheelset gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bobot. Kalau teman-teman pecinta ringan, ini bukan pilihan yang bagus buat teman-teman upgrade sepeda yang dari alloy punya bobot sekian kilo, terus mau upgrade ke karbon ya dengan tujuannya pengen ringan deh gitu ya. Kayaknya ini bukan pilihan. Tapi ingat sekali lagi ya, ringan tidak sama dengan kencang. Jadi teman-teman semua juga harus tahu kapasitas anak-anak teman-teman. Kalau misalkan dipakein yang ringan banget, ringan terlalu ekstrim, resikonya seperti apa? Dikasih bobot sepeda yang terlalu berat pun, resikonya seperti apa? Nah itu teman-teman yang harus bisa menimbang sendiri. Ingat ya, kalau misalkan soal desain ya baik lagi ke selera mah itu mah kembali ke kesukaan masing-masing. Ya nggak ada yang bisa bilang ini jelek, nggak ada yang bisa bilang ini bagus, karena selera itu mah balik ke masing-masing. Cuma kalau ditanya saya mau apa enggak, suka apa enggak desainnya, suka banget. Bukan pers. Ya, ini memang suka banget, favorit banget. Palang satu, terus si armnya sendiri ini slim, jadi meminimalisir anak kita pas lagi nendang ke belakang, kicknya ke belakang itu buat nyangkut di arm. Ada beberapa brand sepeda yang memang biasanya anak-anak itu kakinya malah nyangkut di arm gitu, karena memang sepengalaman Belva ini memang nggak bisa pakai sepeda yang ringan. Jadi dikasih bobot yang ringan malah dia bilangin beloknya susah gitu. Sedikit penjelasan dari saya tentang review Girasol GTR gitu ya, Girasol GTR atau Girasol GTR ya, apa aja penyebutannya.
gitu ya teman-teman semua. Semoga menjadi referensi teman-teman untuk upgrade sepeda. Semoga juga menjadi referensi teman-teman untuk bisa lebih bijaksana dalam upgrade sepeda, terutama tentang ekspektasi teman-teman semua ke anak-anak kita yang memang sedang berjuang di lintasan. Teman-teman semua boleh upgrade sepeda semahal mungkin, upgrade sepeda sekeren mungkin, tapi ingat, ekspektasi itu tidak boleh melebihi dari kemampuan anak kita. Jangan sampai kitanya berkorban uang tapi anak bisa menjadi korban dari ambisi kita sendiri. Ingat, barang mahal masih kita beli, anak kita kalau rusak mentalnya itu yang susah kita beli. Ya, balik lagi, ini sepeda bagus juga diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi. Berprestasinya di jalur push bike. Sampai ketemu di video selanjutnya. Coba komen mau ngebahas apa lagi, mau nge-review apa lagi yang kurang dari video ini boleh ditambahin di kolom komentar, nanti kita perbaiki sama-sama. Buat teman-teman yang jauh lebih tahu, boleh kasih tahu kita apa kurangnya. Boleh kasih kritikan di kolom komentarnya teman-teman. Kasih masukan sebaik mungkin. Semoga bisa membantu channel kita jauh lebih berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar tahu updatean dari channel kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum